datang webinar gratis dari Amanah Academy, di mana pagi hari ini kita akan mendengarkan pembahasan dari Kak Imron Reviadi tentang tips dan trik back-end developer, roadmap, scope of work, dan juga career path. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya ingin tanya dulu ke teman-teman yang sudah bergabung, apakah suara saya terdengar jelas? Kalau jelas, mohon dituliskan di kolom komentar. Suara saya apakah sudah jelas atau belum? Terdengar, Kak? Baik, terima kasih Kak Agis Rahmat. Yang lain bagaimana? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat tentunya ya. Kalau di daerah saya sih pagi hari ini sedang hujan. Nggak tahu nih apakah di tempat kakak-kakak yang lain juga hujan atau cerah. Yang penting tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti webinar gratis yang akan dibawakan oleh Kak Imron Reviadi. Dan Kak Imron pada pagi hari ini alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita nih. Baik, sudah terdengar jelas ya, alhamdulillah ya. Nah, seperti biasa kalau ada teman-teman yang sudah ikut webinar-webinar di hari-hari kemarin, saya juga akan tanyakan domisili dari teman-teman yang sudah bergabung. Boleh tuliskan di kolom komentar. Berasal dari kota mana saja nih? Ayo silahkan kakak-kakak semuanya yang sudah bergabung, sudah join. Tolong dituliskan di kolom komentar. Kak Agis dari Bogor nih. Saya sepertinya tidak asing, Kak Agis sudah ikut ya kemarin-kemarin kayaknya ya. Terima kasih Kak Agis. Terus meramaikan webinar dari Amanah Academy. Tentunya mudah-mudahan program-program dari Amanah Academy ini akan terus memberikan manfaat untuk kita semua. Dari Bandung, salam kenal Kak Saman Supriyadi. Nah, ini juga teman-teman kita sedang proses bergabung dari Ponorogo. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan satu lagi pertanyaan yang biasa saya tanyakan, kegiatan saat ini kakak-kakak apakah sedang sekolah, kuliah, atau mungkin sudah bekerja? Boleh dituliskan di kolom komen. Kak Fitria sudah bekerja ya, Alhamdulillah. Salam kenal Kak Fitria. Kak Taman baru lulus tapi sambil kerja, Masya Allah semangat Kak. Mudah-mudahan terus sukses menggapai cita-citanya. Baik, saat ini sudah mulai bergabung teman-teman kita yang lain. Sambil sedikit saya menjelaskan bahwasanya Amanah Academy adalah salah satu bagian dari Amanah Corp atau PT Amanah Karya Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT konsultan dan juga software development. Dan Amanah Corp memiliki beberapa produk lainnya, diantaranya adalah aplikasi PPOB atau Payment Point Online Bank, yaitu yang bernama Bisa Top Up. Kakak-kakak bisa download di Play Store aplikasinya untuk pembelian pulsa, paket data, bayar tagihan, PDAM, BPJS, dan lainnya, bahkan pembelian tiket pesawat, tiket bis, dan juga tiket kereta. Dan tentunya PPOB kita bisa top up harganya murah, aman, dan cepat prosesnya. Dan ada juga produk lain yang bernama berbagi.link, merupakan platform mini website yang bisa membantu kakak-kakak semua dalam membangun personal branding dan juga untuk mengembangkan bisnisnya masing-masing. Kemudian ada produk-produk lain, masih banyak lagi, bisa dikepoin di Instagramnya Amanah Corp, dan juga tentunya follow Instagram Amandemi, Amanah Academy. Dan nanti di akhir sesi, insya Allah saya akan memberikan link untuk form registrasi kehadiran pada webinar kali ini. Dan nanti apabila kakak mengisi link tersebut, insya Allah akan mendapatkan e-sertifikat dan juga kemudian diskon untuk kelas Amanah Academy dan gratis platform mini website dari berbagi link selama 1 bulan. Baik, sudah bisa kita mulai sepertinya. Kak Imron, apakah sudah siap, Kak? Mas, terdengar ya, Bang Hafiz ya suara saya. Terdengar, Kak Imron. Baik, kalau Oke. begitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai langsung saja webinar Amanah Academy dengan tema tips dan trik back-end developer, roadmap, scope of work, and career path yang akan dibawakan oleh Kak Imron, yang merupakan
developer di Amanah Karya Indonesia dan juga pemilik channel Si Paling Coding. Silakan kepada Kak Imron, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah berkesempatan hadir ya dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Amanah Academy ini. Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberikan kesehatan serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Pada kesempatan siang hari ini ya, saya akan membawakan materi seputar back-end dev. Kita akan bahas tentang roadmap untuk jadi seorang back-end developer. Lalu kita akan bahas juga tentang scope of work serta career path gitu ya. Memang mungkin akan sedikit kompleks pembahasannya, tapi mudah-mudahan ada yang bisa teman-teman tangkap gitu ya. Oke, kita lanjut ke perkenalan ya. Mungkin tadi udah sedikit dikenalkan oleh Bang Hafiz ya. Di sini ada, kalau di Linux tuh ada komen yang namanya UMI, fungsinya untuk menampilkan info user gitu ya. Jadi kalau di internet tuh saya biasanya dikenal pakai nama Imadi gitu ya. Kalau misalnya di forum-forum programming teman-teman ketemu ada yang namanya Imadi, itu kemungkinan saya gitu. Lalu saya kelahiran tahun 98, jadi usia saya alhamdulillah 24 tahun. Tahun 23 ini harusnya jadi ulang tahun saya yang ke-25 gitu ya. Nah, jadi saya juga mantan anak warnet gitu ya. Mantan anak warnet. Jadi alhamdulillah gitu ya, bisalah nyalain sama matiin PC mah gitu. Nah, saya mulai kenal coding-codingan itu sejak SD. Awalnya motivasi awalnya gitu ya. Bisa untuk supaya dapat uang supaya bisa main warnet gitu ya. Nah, jadi dulu emang qadarullah nyokap single parent gitu ya. Ketika saya baru lahir, bokap udah tiada. Jadi pada saat itu gimana caranya saya, motivasinya gitu ya, gimana caranya saya ngumpulin uang buat jajan dan main warnet gitu ya. Nah, lalu saya mulai secara profesional gitu ya, nge-freelance sejak SMP. Waktu itu saya gabung ke komunitas cyber security gitu ya. Tapi itu komunitas cyber security, kami lebih banyak diajarinya tentang programming gitu daripada belajar yang tanda kutip cyber security. Nah, di situ mulai belajar tuh tentang web dev dan lain-lain gitu ya. Diajarin juga gimana caranya menghasilkan uang secara profesional sebagai freelancer gitu ya. Nah, teman-teman, bahasa pemrograman yang pertama saya pelajari itu bahasa DLP gitu. Saya ingat banget aplikasi lengkap pertama kali yang saya buat itu sistem informasi manajemen sekolah ya. Saya jual itu 200.000 dulu ya. Untuk anak kecil dapat uang 200.000 itu Masya Allah banget gitu ya. Udah semakin termotivasi gitu ya untuk belajar codingnya. Dan saya juga saat ini aktif sebagai core team di Google Developer Student Club untuk ngebawain topik back-end juga gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke sini ada sekilas tentang rekam jejak saya sebagai orang IT ya rekan-rekan. Jadi yang pertama ada Purple Hat Creative Studio. Ini adalah sebuah agensi yang saya bangun bersama 5 teman saya pada tahun 2010 gitu ya. Fokus kami adalah pada proyek-proyek yang ada di freelance marketplace. Lalu yang kedua ada GDH. GDH itu agensi desain. Nah, di sini saya agak sedikit pindah jalur jadi desainer. Biasanya klien-klien dari GDH ini kontraktor-kontraktor gitu, kontraktor properti, dan juga ada juga UMKM. Lalu yang ketiga ada Males Lab Digital Innovation. Nah, jadi ini sebenarnya cuma bendera yang saya buat sama 3 teman saya pas kuliah gitu ya. Kami ambil proyek-proyek dari dosen. Biasanya dosen tuh untuk nyelesain tesis mereka melibatkan mahasiswa gitu. Jadi kita bikin bendera buat ambil proyek dari dosen-dosen gitu. Nah, sambil kuliah juga saya
pada 2017 gitu ya, saya bekerja sebagai web developer di PT Ciptadana Softindo. Rekan-rekan bisa cari sendiri untuk PT Ciptadana Softindo. Lalu ada sedikit gap di sini ya. Itu saya lagi fokus kuliah dan juga ambil proyek-proyek freelance gitu ya dari Purple dan juga GDH. Nah, yang terakhir mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang saya bekerja di Amanah Corp sebagai full stack software developer gitu ya. Nah, Amanah Corp juga yang sponsori webinar kita pada siang hari ini, teman-teman. Terima kasih Amanah Corp gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya bakalan sedikit nge-highlight gitu ya. Tech stack apa saja, sorry kameranya. Tech stack apa saja yang saat ini saya jadikan andalan gitu. Yang pertama ada Golang. Golang ini biasanya saya pakai di project-project skala menengah ya, yang nggak terlalu rumit flow-nya. Kenapa saya pakai di project-project yang nggak terlalu rumit? Karena fitur unggulan dari Golang ini memang bakalan lebih powerful kalau digunakan untuk sistem yang nggak terlalu rumit gitu. Nah, yang kedua itu ada Laravel gitu. Nah, Laravel ini full stack web framework, ada andalannya saya dan juga Amanah Corp gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk Amanah Corp, minimal banget bisa Laravel gitu. Karena kebanyakan proyek yang kami tangani di Amanah itu pakainya Laravel. Lalu yang ketiga ada Node.js. Jadi Node.js ini semacam cross-platform runtime environment gitu ya. Dia membantu JavaScript untuk berfungsi di server side. Seperti yang kita tahu kan JavaScript itu client side ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya untuk apa itu client side dan server side, teman-teman bisa searching mungkin karena pembahasannya lumayan banyak gitu ya. Khawatir tidak cukup waktunya. Lalu selanjutnya untuk front end gitu ya. Saya pakai Vue dan juga React gitu. Ada Nux.js juga, Next.js juga. Lalu untuk mobile-nya juga pakai React Native gitu. Nah, di sini ada other option sebenarnya sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Saya suka ngoding pakai Ruby on Rails. Ini full stack framework ya, dia pakai bahasa Ruby. Ini powerful banget kalau teman-teman ngerjain project yang butuh cepet-cepet jadi gitu. Sorry kamera. Oke, lanjut ya. Nah, apa aja yang bakal kita bahas pada siang hari ini ya teman-teman? Di sini ada sedikit reminder, sebuah daftar isi. Ini apa aja sih yang kita bahas gitu ya pada webinar siang hari ini. Yang pertama, kita bakal bahas tentang roadmap. Sini kita akan kupas tuntas apa aja sih yang apa aja step by stepnya gitu yang perlu dipelajari supaya teman-teman sekalian bisa menjadi seorang back-end developer yang handal. Lalu yang kedua, kita akan bahas apa aja sih tugas seorang back-end developer khususnya di dunia kerja atau saat mengerjakan sebuah project gitu ya. Fungsinya adalah supaya teman-teman nantinya ada gambaran sebelum kemudian terjun sebagai seorang back-end developer. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana jenjang karir seorang back-end developer gitu teman-teman. Oke, next. Oke, kita akan langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama tentang roadmap. Apa sih itu roadmap? Kenapa roadmap itu penting dan apa kegunaannya gitu? Jadi roadmap singkatnya adalah sebuah rencana kerja jangka panjang gitu ya, yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis atau teknologi tertentu. Nah, roadmap ini biasanya disusun dengan cara yang struktur dan terperinci. Nah, roadmap ini dengan memperhatikan semua faktor yang relevan gitu, termasuk sumber daya yang tersedia, waktu, anggaran, dan risiko yang terkait. Nah, roadmap ini dapat berbentuk dokumen tertulis, diagram, atau juga presentasi yang menunjukkan langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
serta urutan waktu dan prioritas dari langkah tersebut. Roadmap ini biasanya digunakan oleh perusahaan ya, atau tim pengembang atau individu untuk membantu mereka merencanakan, memonitor, mengevaluasi kemajuan mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam case ini kita bakalan pakai roadmap dari roadmap.sh ya untuk backend-nya. Teman-teman mungkin udah bisa akses sendiri atau saya coba akses juga dari sini. Sorry. Sudah terlihat ya roadmap-nya? Terlihat, Kak. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau buka website tadi roadmap.sh gitu nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, jadi website roadmap.sh ini mereka luar biasa baik teman-teman. Mereka udah nyusunin nih step by step jadi backend developer dari pemula sampai handal gitu. Masya Allah luar biasa. Nanti ini akan kita bahas ya teman-teman dari atas sampai bawah. Kita akan bahas semuanya, insya Allah. Nah, sebelum itu ya, saya coba perjelas dulu ya teman-teman. Sebenarnya apa sih itu backend developer? Backend developer itu apa sih? Jadi sebenarnya teman-teman, backend developer itu masih dalam ranah web developer ya. Hanya saja backend developer ini lebih terspesialisasi untuk pengembangan bagian belakang atau logiknya gitu ya, logik dari sebuah sistem. Nah, backend developer ini bertanggung jawab gimana caranya pengguna yang mengakses bagian depan atau front end bisa berkomunikasi dengan server atau sistem. Nah, dalam kolaborasi dengan tim pengembang front end, UX designer, dan tim lainnya, backend developer membantu memastikan bahwa aplikasi atau website bekerja dengan baik sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pengguna. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke roadmap ya. Di sini yang pertama, ini teman-teman harus paham apa sih itu internet, bagaimana internet bekerja, apa itu HTTP, bagaimana cara kerja browser, gimana cara kerja DNS, domain itu apa, dan hosting itu apa. Jadi ini benar-benar basic ya teman-teman. Ini pasti nggak asing lagi dengan yang namanya internet. Internet pada dasarnya sebuah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengakses informasi. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah yang pertama, nah internet ini kan pengguna mengakses internet melalui perangkat seperti komputer, terus smartphone atau tablet gitu ya. Perangkat tersebut terhubung ke ISP atau Internet Service Provider. Lalu yang ketiga, setelah terhubung ke internet, perangkat dapat mengakses situs web gitu ya, atau aplikasi yang terhubung ke internet. Nah, ketika pengguna mengakses situs web atau aplikasi, perangkat mengirim permintaan ke server situs web atau aplikasi yang sudah di-hosting gitu ya. Lalu yang kelima, menerima permintaan tersebut dan server menerima permintaan tersebut dan mengirim kembali data ke perangkat pengguna. Lalu kalau udah selesai, server itu memutus koneksi dengan jaringan gitu ya supaya lebih aman. Sudah titik. Begitu cara kerja singkatnya internet gitu ya teman-teman. Sedangkan apa itu HTTP gitu ya? HTTP itu kepanjangan dari singkatan dari Hypertext Transfer Protocol gitu. Yaitu merupakan protokol komunikasi untuk transfer data di internet. Nah, untuk browser saya rasa tidak perlu diperjelas lagi teman-teman. Saat ini yang saya gunakan ini itu sebenarnya browser teman-teman. Ini namanya browser Google Chrome gitu. Nah, untuk DNS sendiri, untuk DNS adalah singkatan dari domain server name ya, merupakan sistem komputer yang digunakan untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP. Dalam hal ini, DNS ini berfungsi sebagai penghubung antara alamat IP dan juga nama domain. Seperti itu. Nah, kalau domain ini ibaratnya nama unik
fungsinya untuk mengidentifikasi suatu situs web atau alamat internet gitu ya. Domain ini biasanya terdiri dari dua bagian ya teman-teman. Yang pertama nama domain, yang kedua ekstensinya. Kita ambil contoh misalnya website roadmap.sh ini. Roadmap itu nama domainnya teman-teman. SH itu ekstensinya. Selain SH juga ada banyak ekstensi lain. Ada .com, .org, .net gitu ya. Oke, selanjutnya yang nggak kalah penting nih teman-teman. Ada yang namanya hosting. Terus ada juga cloud hosting, ada PPS, terus ada cloud PPS, serta hosting. Intinya sama aja, yaitu layanan penyimpanan data yang nantinya teman-teman gunakan untuk menyimpan file yang terhubung dengan web atau aplikasi teman-teman gitu ya. Oke, kita udah beres di section pertama nih. Selanjutnya kita akan bahas ke section selanjutnya, yaitu tentang di sini tertulis pelajari bahasa pemrograman. Udah direkomendasikan di sini untuk awal-awal teman-teman nggak perlu bisa semua, cukup bisa dan kuasai satu aja gitu ya dari pilihan yang ada di sini. Mungkin kalau teman-teman ada yang backgroundnya sebelumnya bisa front end gitu ya, bisa masuk ke JavaScript. Nah, kalau untuk back end JavaScript ini perlu yang namanya Node.js, seperti yang sebelumnya udah dibahas. Nah, karena pada dasarnya si JavaScript ini client side, jadi kita perlu yang disebut Node.js ini sebagai runtime environment gitu ya, yang memungkinkan JavaScript berjalan di sisi server. Atau teman-teman juga bisa mulai dari PHP ya. PHP ini nyari sumber belajarnya gampang banget. Komunitasnya banyak, materi serta tutorialnya bejibun banget gitu ya. Dan di Indonesia market demand-nya masih oke banget gitu ya. Lalu teman-teman bisa juga nih pakai Golang atau Ruby atau yang lainnya gitu ya. Sama aja, nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Semua ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, selanjutnya teman-teman pelajarin yang namanya version control system. Sebenarnya version control system ini ada banyak ya teman-temannya. Ada yang namanya Subversion, terus ada Mercurial, ada Perforce. Perforce itu untuk kalau untuk game ya, bikin game. Version control systemnya pakai Perforce. Tapi yang recommended di sini itu sama roadmap.sh itu Git ya teman-teman. Pada intinya sama aja gitu ya. Karena kaidahnya version control system ini berfungsi untuk mengelola perubahan sebuah dokumen atau shortcode. Ketika belajar Git, teman-teman pasti bakalan bersinggungan dengan yang namanya GitHub, GitLab, Bitbucket gitu ya. Nah, ini disebut repository hosting gitu ya. Kegunaannya diantaranya untuk mempermudah kolaborasi antar developer. Karena kadang kita developer tuh kalau ngerjain project itu nggak sendirian tapi setim ya. Jadi adanya GitHub dan GitLab dan lain GitHub dan lain ini sangat membantu banget gitu. Oke, kita masuk ke section selanjutnya ya. Di sini teman-teman pelajari penggunaan terminal dasar gitu. Karena kalau teman-teman remote server sebagai seorang backend itu di server itu nggak ada user interface-nya teman-teman. Adanya cuma terminal. Otomatis teman-teman kudu paham komen terminal Linux khususnya karena mayoritas server itu saat ini pakainya Linux ya teman-teman. Seperti itu. Sini ada kode-kodenya, kode POSIX basic juga perlu, stdin, stdout, stder, pipes gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke kita bakal masuk ke database gitu ya. Nah, database di sini ada dua jenis teman-teman. Ada relational database, ada juga NoSQL database. Inti dari perbedaannya adalah relational database ini jenis database yang menggunakan table untuk menyimpan data gitu. Sedangkan untuk NoSQL
dia nggak menggunakan tabel, tapi dia pakai struktur data yang berbeda. Contohnya kayak dokumen, kayak key value gitu, kayak graph, seperti itu. Kita bakalan bahas yang relational database dulu di sini. Di sini ada Postgre, ada MySQL, MariaDB, MS SQL, Oracle. Nah, sama kayak bahasa pemrograman yang sebelumnya di awal-awal gitu, teman-teman cukup mengerti satu aja, nggak perlu untuk bisa semuanya gitu ya. Saya pribadi merekomendasikan teman-teman belajar MySQL untuk awal-awal gitu ya, MySQL dan juga Postgre. Kalau disuruh bandingin ya antara MySQL dan Postgre ini itu cukup sulit ya, karena kebutuhannya berbeda, tergantung pada kebutuhan spesifik dan skala penggunaan. Jika aplikasi membutuhkan dukungan yang lebih kuat untuk skema data yang fleksibel dan lebih kompleks, maka PostgreSQL mungkin jadi pilihan yang lebih baik ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya aplikasinya membutuhkan skalabilitas yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih cepat, maka MySQL dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman paham tentang RDBMS gitu ya, atau Relational Database, kita mulai ngulik nih yang namanya NoSQL. NoSQL ini menggunakan struktur data yang berbeda gitu ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini ada dokumen, terus ada time series, ada real time, ada column DB, ada key value, ada graph DB gitu ya. Untuk awal-awal saya rekomendasiin gitu ya, teman-teman belajar MongoDB dulu, setelah itu belajar Firebase gitu ya. Karena kedua ini yang paling mudah dipelajari menurut saya. Keduanya untuk membangun fondasi gitu. Teman-teman membangun fondasi tentang pemahaman di NoSQL database. Nah, udah sampai sini nih. Sampai sini udah bisa dipastikan nih teman-teman sudah berhak menyandang gelar junior backend developer gitu ya, karena pemahamannya sudah sampai pada tahap intermediate. Di sini teman-teman udah bisa mulai bikin produk sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman mau lebih expert lagi, kita bakal terus turun ke bawah. Di sini teman-teman kita akan pelajari seluk-beluk gitu ya. Seluk-beluk itu apa ya? Seluk-beluk tentang database gitu. Pelajari seluk-beluk tentang database. Di sini ada yang namanya ORM gitu, atau kepanjangannya Object Relational Mapping. Fungsi dari ORM sendiri untuk mempermudah kalau di RDBMS untuk menampilkan sebuah data, teman-teman yang perlu yang namanya query gitu ya. Nah, itu tergantung kompleksitas struktur database dan datanya sendiri, itu bisa jadi sangat jelimet gitu untuk nyusun query. Nah, dengan adanya ORM ini, proses ini bisa jadi dipermudah gitu. Lalu di sini ada ACID. Itu singkatan dari Atomic, Consistency, Isolation, dan Durability. Ini merupakan prinsip-prinsip utama ya dari transaksi dalam sistem database relasional. Prinsip ACID ini memastikan bahwa transaksi dalam database dijalankan secara aman dan konsisten. Lalu di sini transaction ya. Transaction ini ibaratnya sebuah unit kerja ya dalam sebuah database, yaitu berupa tindakan atau operasi yang melibatkan pembacaan dan penulisan data. Teman-teman juga bakalan ketemu nih, kalau misalnya mempelajari lebih expert lagi gitu ya, bakalan ketemu sama yang namanya N+1 problem. Jadi N+1 problem itu sebuah permasalahan di mana database mengalami peningkatan beban gitu ya, dan menyebabkan kinerja aplikasinya melambat. Ini biasanya terjadi kalau kita pakai ORM gitu, terus narik data dari beberapa objek di database yang saling terkait gitu. Nah, ini tergantung dari kuantitas data, ini akan menyebabkan yang namanya
N+1 problem gitu ya. Nah, gimana sih cara gitu ya memprevent N+1 problem. Jadi ada yang namanya lazy load gitu ya. Teman-teman sebenarnya pinter-pinternya nyusun query dan pinter-pinternya front end developer untuk narik data juga sebenarnya untuk menghindari N+1 problem. Lalu di sini ada normalisasi ya teman-teman, yaitu proses desain database relasional dengan tujuan mengurangi redundansi data dan mengoptimalkan struktur basis data. Lalu ada juga failure mode. Di sini itu mode kegagalan ya pada sebuah database yang mana dapat berdampak pada keseluruhan sistem dan aplikasi yang digunakan database tersebut. Nah, teman-teman perlu aware dengan hal ini nih, karena kalau database sistem yang kita pakai tiba-tiba bermasalah gitu ya, atau mati semua tuh, bisa gonjang-ganjing gitu ya, dunia persilatan. Lalu selanjutnya ada profiling performance bener ya? Profiling performance. Ada banyak third party gitu ya untuk melakukan profiling performance pada database gitu ya. Ada yang misalnya ada yang namanya SolarWinds, terus ada Redgate gitu ya. Masih banyak yang lainnya gitu. Next, kita bakal belajar tentang scaling gitu ya. Gimana caranya database kita performanya mantap dan lain sebagainya. Di sini ada yang namanya database index gitu ya. Lalu ada juga replikasi data, terus strategi sharding dan CAP gitu. Nah, di sini teman-teman bisa mulai bikin API gitu. Nah, di bagian API ini kita bakal belajar gimana cara bikin API atau application programming interface gitu ya. API ini gunanya untuk nyambungin atau berkomunikasi antara aplikasi dan sistem yang berbeda-beda, teman-teman. Buat bikin aplikasi, API itu sangat diperlukan banget biar lebih gampang diintegrasikan sama aplikasi atau sistem lain yang udah ada. Nah, di sini juga kita bakal belajar tentang RESTful API. RESTful API itu salah satu jenis API yang paling populer gitu ya di dunia pengembangan aplikasi. Pada dasarnya RESTful API itu simple, scalable, dan cocok banget buat lingkungan pemrograman web gitu. Nah, di samping itu kita juga bakal belajar tentang authentication dan juga authorization. Jadi authentication dan authorization itu mekanisme keamanan yang penting banget buat bikin API. Buat bikin API yang secure kita harus pastiin bahwa cuma pengguna yang punya hak akses yang bisa akses data atau informasi yang tersimpan di server. Setelah berhasil bikin API gitu ya, langkah selanjutnya adalah menguji API yang udah dibuat. Di tahap ini kita harus pastiin kalau API yang udah dibuat jalan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa teknik yang bisa dipakai buat menguji API itu teman-teman bisa pakai yang namanya Postman atau Swagger itu ya, atau API test automation lainnya. Selanjutnya pembahasannya agak lumayan expert gitu ya. Jadi teman-teman simak aja, mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap. Jadi kita bakal masuk ke caching ya. Di bagian caching, kalian juga perlu tahu bedanya antara client side dan server side caching. Terus client side caching itu dilakukan di browser. Jadi browser nyimpan file kayak gambar atau script di chat browser gitu ya. Jadi kalau misalnya pengguna lagi akses halaman web yang sama gitu ya, file-file itu bisa diambil dari chat browser pengguna tanpa harus download lagi dari server. Sementara server side caching itu dilakukan di server, teman-teman. Jadi server nyimpan file atau data yang sering diakses
ke dalam chat server. Jadi kalau pengguna lagi akses data yang sama, data itu bisa diambil dari chat server tanpa harus akses ulang ke database atau server yang nyimpen data tersebut gitu. Nah, dalam pengembangan software gitu ya, caching itu penting banget buat ngasih performa website atau aplikasi yang lebih oke. Dengan caching, website atau aplikasi bisa bisa diakses lebih cepat gitu ya, dan juga irit bandwidth server. Makanya kalian harus paham konsep caching dan teknologi caching yang tersedia biar bisa optimize performa website dan aplikasi yang kalian kembangin. Lalu di sini ada Redis dan Memcached. Itu teknologi caching yang banyak dipakai ya dan populer di kalangan software developer gitu ya. Jadi Redis dan Memcached masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalian harus pertimbangkan kebutuhan dan karakteristik aplikasi sebelum memilih teknologi caching yang tepat gitu. Nah, Redis ini apa sih? Redis itu database berbasis key value gitu. Kayak yang tadi pembahasan kita tentang NoSQL gitu ya, NoSQL database, di sini ada Redis. Dia basisnya key value. Dia itu cepat dan scalable. Redis juga punya beberapa fitur ya yang berguna banget, kayak misalnya publish atau subscribe gitu, subscribe messaging ya. Terus ada juga yang namanya sorted set dan scripting gitu ya. Redis cocok banget dipakai di aplikasi yang butuh akses data cepat dan kompleksitas struktur data yang tinggi. Nah, sementara itu Memcached itu database chat yang cepat juga dan scalable juga, tapi punya fitur yang lebih sederhana dibanding Redis. Memcached cocok banget dipakai di aplikasi yang butuh akses data dan kompleksitas struktur data yang rendah. Nah, selain Redis dan Memcached, kalian juga perlu pelajari tentang teknologi CDN atau Content Delivery Network ya. CDN itu seperti misalnya jaringan server gitu ya, yang terdistribusi secara global, yang berfungsi buat mempercepat pengiriman konten kayak file gambar, video, atau audio ke pengguna gitu ya. CDN ini kerjanya kayak nyimpen gitu ya, nyimpen konten di beberapa server di seluruh dunia. Jadi kalau pengguna akses konten itu bakal disajikan dari server terdekat gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang web security knowledge gitu ya. Jadi keamanan web gitu ya, keamanan web ini penting banget loh buat melindungi informasi sensitif pengguna dan menghindari serangan cyber gitu ya. Makanya penting banget buat software developer untuk paham tentang teknologi dan konsep keamanan yang beragam biar bisa bikin aplikasi yang aman dan bisa diandalkan. Nah, salah satu konsep penting dalam keamanan web itu hashing ya teman-teman. Hashing itu adalah proses yang mengubah data teks biasa menjadi nilai atau kode hash yang punya ukuran tetap. Kode hash yang dihasilkan itu unik teman-teman untuk data masukan dan tidak bisa dibalikan atau buat menemukan data aslinya gitu sulit gitu ya. Kalau misalnya pengembang web mau bikin aplikasi yang aman, disarankan banget buat pakai algoritma hashing family gitu ya, kayak SHA, Scribe gitu ya, Bscribe, yang lebih aman gitu daripada algoritma yang sering dipakai yaitu MD5. MD5 itu udah rentan banget teman-teman, rentan banget buat dibalikan ke teks aslinya gitu ya, udah sangat mudah. Nah, selain hashing gitu ya, ada konsep penting lain buat keamanan web yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Ini adalah protokol yang pakai enkripsi SSL, TLS gitu ya, buat melindungi data yang dikirim antar klien dan server. HTTPS ini itu penting banget buat melindungi informasi sensitif kayak misalnya kredensial login, rincian pembayaran, atau informasi pribadi lainnya. Nah, kalau mau bikin web yang aman dan terlindungi dari serangan cyber, kita disarankan buat pakai
ada kerangka kerja namanya OWA ASP-RIX. Kerangka ini membantu teman-teman mengidentifikasi dan mengatur resiko keamanan dalam aplikasi web yang teman-teman bikin gitu. OWA ASP-RIX juga kasih daftar gitu, kerentanan keamanan yang lengkap dan saran pencegahan buat mengurangi resiko. Seperti itu. Nah, kalau kamu mau ngakalin mekanisme yang ngatur akses ke sumber daya yang berbeda pada halaman web yang sama, teman-teman bisa pakai yang namanya Cross Origin Resource Sharing atau CORS gitu ya, CORS. Dibacanya CORS. Ini adalah fitur penting banget biar melindungi dari serangan jahat kayak kalau di cyber security itu ada yang namanya cross site scripting atau XSS gitu ya. Terus ada juga cross site request forgery atau CSRF gitu. Nah, CORS ini gunanya untuk mengamankan data di server gitu ya, data yang ditarik dari server supaya nggak bisa dihack gitu ya, pakai teknik XSS dan juga CSRF. Lalu selanjutnya SSL TLS gitu ya. Itu sebuah protokol ya, protokol keamanan yang digunakan buat ngacak data yang dikirim antar klien dan server ya. Itu penting banget biar informasi sensitif nggak kebuka sama yang nggak berhak gitu ya. Lalu di sini ada Content Security Policy atau CSP, yaitu fitur keamanan yang dipakai biar nggak ada serangan XSS. Pakai fitur ini pengembang web bisa tentuin sumber daya mana yang bisa dipercaya dan mana yang enggak gitu. Kita kalau misalnya udah ngerti tentang web security, terus udah bisa menerapkan web security ini dalam software yang teman-teman buat gitu ya. Teman-teman bisa masuk yang namanya testing ya. Di sini testing tuh ada 3 ya teman-teman. Ada yang namanya unit testing, itu jenis testing yang dilakukan pada level code biasanya. Terus ada yang namanya functional testing, itu jenis testing yang dilakukan pada level antarmuka pengguna. Lalu juga ada yang namanya integration testing, itu adalah jenis testing yang dilakukan pada level integrasi gitu ya. Nah, selain dari 3 testing ini sebenarnya ada juga jenis testing yang lainnya teman-teman. Ada yang namanya UAT atau user acceptance testing gitu ya. Ada juga yang namanya stress testing. Namun 3 ini itu udah ibaratnya basicnya gitu lah, basicnya untuk testing gitu. Basic testing tuh ada 3 ini aja. Untuk yang UAT dan stress testing nggak terlalu penting untuk dipelajarin gitu ya kalau teman-teman nggak berkarir di bidang QA gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan CCD. Oke, misalnya CCD gitu ya. Nah, CCD ini praktik atau metodologi sebenarnya. Itu intinya buat mengotomatiskan proses pengujian dan penerapan perangkat lunak sehingga memungkinkan perangkat lunak itu diidentifikasi bugnya dan kesalahan kode dengan cepat dan memperbaikinya sebelum akhirnya rilis ke tahap production gitu ya. Jadi dia melakukan testing itu baik integration testing, unit testing atau functional testing itu secara otomatis dengan adanya CICD ini. Oke, lanjut ke software design dan arsitektur gitu ya. Ini sebenarnya pembahasannya agak teori gitu ya. Intinya ada dalam software design dan arsitektur gitu ada prinsip yang namanya single responsibility principle, yaitu setiap kelas atau fungsi cuma bertanggung jawab untuk satu hal saja gitu ya. Terus ada juga dry gitu, don't repeat yourself. Ada juga loss coupling gitu. Nah, untuk desain patternnya juga ada singleton, ada factory,
terus ada loose coupling gitu ya. Nah, kita bakal lanjut ke pembahasan desain and development principle gitu ya. Di sini ada Growth Design Pattern, Domain Driven Design, Test Driven Development, CQRS, Event Sorting gitu ya. Jadi Growth Design Pattern itu serangkaian pola desain ya, yang bisa bantu software developer untuk memecahkan masalah yang sering muncul dalam pengembangan perangkat lunak gitu. Terus Domain Driven Design itu metode pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pemahaman tentang domain bisnis yang sedang dibangun gitu ya. Dengan DDD, pengembang perangkat lunak bisa bikin model domain yang akurat dan lebih terperinci. Lalu di sini ada Test Driven Development. Itu metode pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pengujian perangkat lunak gitu ya. Jadi dalam Test Driven Development itu pengembang perangkat lunak nulis tes dulu sebelum nulis kode. Nah, nantinya kode tes ini digunakan buat bikin fitur gitu. Lalu di sini ada CQRS. CQRS itu kepanjangannya Comment Query Responsibility Segregation. Yaitu sebuah arsitektur yang memisahkan antara operasi yang memperbarui data, komen, dan operasi yang membaca data atau query gitu. Lalu ada event sorting, itu teknik yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak buat merekam setiap perubahan state gitu. Lalu selanjutnya teman-teman pelajari tentang arsitektur pattern ya. Di sini ada monolithic apps, ada microservice, ada SOA, serverless, server mesh, 12-factor apps gitu. Untuk monolithic app dia punya keuntungan yang lumayan gitu, punya keuntungannya sendiri gitu ya, yaitu mudah dalam pengembangan dan deployment. Sedangkan untuk microservice itu memungkinkan pengembang buat memecah aplikasi jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan independen. Nah, untuk serverless dan SOA gitu ya, serverless itu arsitektur yang relatif baru ya, tapi lagi naik daun dalam beberapa tahun terakhir karena kemampuannya dalam mengurangi biaya infrastruktur dan mempercepat waktu pengembangan aplikasi. Lalu server mesh ya, server mesh itu arsitektur yang memungkinkan developer mempercepat pengembangan aplikasi dengan mengoptimalkan komunikasi antar layanan. Lalu ada 12-factor apps, itu dia metodologi pengembangan aplikasi yang dirancang untuk membangun aplikasi yang scalable gitu ya dan mudah dikelola dalam lingkup cloud gitu. Nah, ketika teman-teman milih arsitektur yang pas gitu ya, harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan teknologi. Setiap arsitektur punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pengembang itu harus milih arsitektur yang paling sesuai dengan tujuan bisnis dan teknologi yang dipakai gitu. Selanjutnya kita bahas tentang Elasticsearch ya. Intinya Elasticsearch dan SOLR ini dia platform pencarian analitik open source yang lagi hits banget gitu di kalangan software developer. Dua-duanya punya fitur dan fungsi yang mirip-mirip. Kayak kemampuan buat memproses dan mengindeks data secara real time gitu ya. Untuk Elasticsearch sendiri, ini platform pencarian analitik yang lagi ngetren gitu ya. Keunggulannya jadi developer bisa dengan gampang gitu ya menganalisis data-data dan menghasilkan yang dihasilkan sama aplikasi mereka. Contohnya kayak misalnya teman-teman bikin log aplikasi, matrix gitu ya, matrix performa atau data bisnis itu bisa pakai Elasticsearch. Untuk SOLR ini sendiri sebenarnya sama gitu ya, cuman lebih ke penggunaannya aja buat pencarian tipe teks gitu. Kita lanjut ke Meshek Broker.
Message broker kayak RabbitMQ atau Kafka itu keren banget buat aplikasi modern gitu ya, yang bisa ngirim data pesan antar aplikasi secara sinkronos. Jadi nggak perlu lagi repot-repot terhubung langsung satu sama lain. Jadi lebih gampang, nggak ribet buat bikin aplikasi yang scalable dan tahan banting kalau banyak yang pakai gitu ya. Jadi RabbitMQ sendiri itu platform message broker yang open source gitu ya, yang lagi populer banget. Bisa digunakan buat ngirim data dan terima data dalam bentuk antrian. Dan Kafka sendiri ini message broker yang keunggulannya sebenarnya kalau Kafka itu untuk ngirim data yang jumlahnya besar gitu ya. Dia cepet banget gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang containerization dan virtualization gitu. Itu sebenarnya containerization dan virtualization itu dua teknologi yang sering dipakai ya dalam pengembangan aplikasi modern. Keduanya punya fungsi yang mirip-mirip, yaitu memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan yang terisolasi dari sistem operasi host. Jadi keduanya punya perbedaan dalam cara kerja dan penggunaan, gitu ya. Virtualisasi itu seperti bikin lingkungan virtual buat aplikasi jalan di atas sistem operasi host gitu ya. Jadi punya sistem operasi sendiri. Nah, sedangkan containerization itu bikin lingkungan terisolasi buat aplikasi, tapi tetap pakai sistem operasi host yang sama. Containerization itu lebih ringan ya teman-teman, lebih ringan daripada virtualisasi gitu ya, karena dia lebih hemat sumber dayanya gitu ya, karena dia nggak perlu ada sistem operasi sendiri. Karena kalau virtualization itu kan dia harus ada sistem operasi sendiri gitu ya. Lalu di sini teman-teman juga ada yang namanya Kubernetes gitu ya. Itu platform open source yang memungkinkan teman-teman untuk mengelola dan mengorkestrasi gitu ya, mengorkestrasi aplikasi yang berjalan dalam lingkungan kontainer. Dengan Kubernetes pengguna bisa memudahkan deployment, terus scaling dan manajemen aplikasi di lingkungan kontainer. Jadi Kubernetes itu memungkinkan software developer gitu ya buat scaling dengan lebih mudah. Kalau misalnya aplikasinya udah harus scaling nih, udah harus upgrade gitulah. Ini dengan adanya Kubernetes ini jadi mudah banget gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah penting banget gitu ya buat pengembangan software developer gitu ya. Pengembangan software aplikasi modern gitu, virtualization dan containerization ini. Nah, containerization itu lebih ringan dan fleksibel, sedangkan virtualisasi lebih aman dan efektif gitu ya dalam membagi sumber daya. Kalau mau pilih teknologi yang paling cocok, teman-teman harus mempertimbangkan kebutuhan aplikasi dan infrastruktur yang dipakai. Serta teman-teman memperhatikan aspek keamanan dan efisiensi sumber daya. Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan tentang GraphQL. Jadi GraphQL itu dikembangin sama Facebook ya, gunanya untuk mengambil data gitu ya, untuk memanajemen API dan mengambil data gitu ya. Dengan adanya salah satu fitur ya, dengan adanya GraphQL ini, teman-teman bisa narik data ketika ada data dari API yang banyak gitu ya, teman-teman dengan adanya GraphQL bisa narik data yang diperlukan aja gitu. Jadi nggak makan banyak resource gitu ya dari sisi front end gitu ya. Lalu di sini juga ada Apollo dan Relay Modern, ini dua platform ya untuk GraphQL yang lagi ngetren banget di kalangan pengembang gitu ya. Keduanya punya fitur dan fungsionalitas yang mirip-mirip, kayak kemampuan buat caching data, manajemen state, terus integrasi dengan berbagai jenis framework front end gitu ya. Cocok banget nih buat para pengembang yang butuh bikin aplikasi yang efektif dan responsif gitu. Lalu kita lanjut ke pembahasan tentang WebSocket ya. Jadi WebSocket adalah teknologi yang bikin aplikasi web bisa berkomunikasi dengan server secara real time dan interaktif gitu. Ini bagus banget buat bikin aplikasi modern yang
mau dibikin lebih responsif dan interaktif gitu ya. Kayak misalnya teman-teman mau bikin chat room atau game online gitu ya, atau aplikasi kolaborasi lainnya. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang server send event ya. Jadi server send event itu memungkinkan server untuk ngirim data ke klien gitu ya, tanpa harus refresh gitu ya, atau asinkronus lah, dan secara real time juga. Nah di PHP gitu ada di PHP khususnya di Laravel gitu ya, ada fiturnya sendiri untuk server send event. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri, atau kalau misalnya di JavaScript atau Node.js ada yang namanya Socket.io gitu ya. Next kita bahas tentang web server ya. Nah, web server ini ada Nginx, Apache, KDE gitu ya, ada MSIS gitu ya. Nah, yang lagi populer sebenarnya masih Apache teman-teman saat ini. Yang paling populer Apache, yang kedua Nginx gitu ya. Teman-teman pelajari tentang kedua web server ini, Nginx dan Apache. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir gitu ya dari roadmap ini, yaitu tentang scaling. Di sini ada instrumentation, monitoring, telemetry gitu ya. Jadi instrumentation, monitoring, dan elementary adalah konsep yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi modern gitu. Jadi ketika teman-teman membangun aplikasi, teman-teman harus memikirkan ketiga konsep ini agar aplikasi yang teman-teman bangun jalan dengan baik dan memberikan nilai tambah buat bisnis gitu. Terus yang pertama instrumentation ya. Instrumentation itu proses penambahan kode ke dalam aplikasi agar bisa memonitor cara kerja aplikasinya. Teman-teman bisa menambahkan beberapa jenis kode seperti logging, tracing gitu ya, profiling. Logging adalah proses pencatatan ya, pencatatan kejadian yang terjadi dalam aplikasi. Seperti misalnya error atau interaksi pengguna gitu ya. Nah, tracking adalah proses untuk melakukan tracking terhadap proses yang terjadi dalam aplikasi, seperti tracking request atau misalnya proses bisnisnya gimana gitu ya. Nah, profiling adalah proses untuk menganalisis kinerja aplikasi gitu ya. Seperti identifikasi bagian kode yang memakan waktu banyak dan sumber daya gitu, dan sumber daya yang boros yang mana gitu ya, di profiling. Lalu yang kedua ada monitoring. Itu proses untuk memonitor kinerja aplikasi secara terus-menerus ya. Teman-teman bisa memantau kinerja aplikasi dalam waktu nyata dan mengambil tindakan kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi crash gitu. Lalu yang ketiga ada telemetry. Telemetry itu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari aplikasi dan infrastruktur gitu ya. Jadi teman-teman bisa memperoleh data tentang kinerja aplikasi, penggunaan sumber daya, dan interaksi pengguna. Seperti itu. Oke, di sini juga ada pembahasan tentang mitigation strategis gitu ya. Teman-teman perlu pelajarin ini untuk lebih expert lagi. Di sini ada graceful degradation. Graceful degradation itu teknik ya buat mengatasi masalah dan menonaktifkan fitur yang enggak penting gitu ya. Lalu ada juga throttling. Throttling adalah teknik buat ngerem penggunaan sumber daya supaya sistem nggak terlalu terbebani gitu ya. Terus ada juga break pressure. Break pressure itu teknik buat ngerem jumlah data yang bisa diterima oleh sistem supaya sistem nggak terlalu terbebani juga gitu ya. Ada yang namanya load shifting juga. Load shifting itu teknik buat mindahin beban kerja ke sistem lain supaya sistem utama nggak kelebihan beban gitu. Lalu di sini ada circuit breaker. Circuit breaker itu teknik buat nge-stop aliran data ya kalau ada masalah dalam sistem. Teknik ini berguna banget kalau terjadi kegagalan pada sistem gitu ya. Dan kalau lagi ada serangan hacker, teknik ini berguna banget circuit breaker ini. Nah, di sini ada pembahasan tentang migration strategis gitu ya. Jadi migration strategis itu konsep penting banget dalam pengembangan aplikasi modern zaman sekarang gitu ya. Aplikasi dan infrastruktur selalu berkembang dengan cepat
Sebagai hasilnya, perusahaan-perusahaan kadang harus pindahin aplikasi atau infrastruktur dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya supaya lebih efisien, scalable, dan juga menghemat biaya gitu. Lalu di sini juga ada tab of scaling gitu ya. Teman-teman, jadi tab of scaling itu konsep buat meningkatkan kapasitas aplikasi gitu. Lalu juga ada observability itu. Observability itu kalau nggak salah itu konsep buat memantau kinerja aplikasi secara terus-menerus gitu. Intinya migration strategis, step of scaling, dan observability ini konsep-konsep penting banget dalam pengembangan aplikasi modern, teman-teman. Teman-teman perlu pelajarin ini untuk lebih expert lagi di dunia back-end gitu ya. Oke nih, teman-teman, kita udah beres untuk bahas roadmap jadi back-end gitu ya. Nggak kerasa udah jam 11 gitu. Tapi masih ada pembahasan lagi, teman-teman, tentang scope of work dan juga jenjang karir gitu ya. Mungkin waktunya 10-15 menit lagi ya Kak Imron. Karena Oke. mengingat kita hari ini Nah, Jumat waktunya singkat. Nanti iya. mungkin kalau nggak sempat kita akan jadwalkan lagi webinar O- berikutnya. Oke, siap. Kak Siap. Imron dilanjut. Oke. Share dulu. Oke, jadi scope of work dari seorang back-end developer itu ini ya, teman-teman. Yang pertama, dia mengembangkan infrastruktur. Seorang back-end developer itu bertanggung jawab dalam mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Tugas ini mencakup pengaturan database, konfigurasi server, dan pemrograman back-end. Pengembangan infrastruktur melibatkan pemilihan teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan aplikasi kebutuhan aplikasi dan infrastruktur yang digunakan gitu ya. Lalu yang kedua, mengelola, membangun dan memelihara API gitu ya. Backend developer juga harus memastikan API yang dibangun kompatibel dengan teknologi dan bahasa pemrograman yang digunakan oleh tim front end dan aplikasi lainnya gitu. Nah, backend developer juga harus memastikan API yang dibangun itu aman dan terlindungi dari serangan hacker dengan menggunakan teknologi keamanan yang tepat gitu ya. Lalu yang ketiga, tugas seorang backend developer itu mengelola keamanan sistem. Backend developer harus memastikan bahwa data yang disimpan dalam aplikasi itu aman dan terlindungi dari pencurian dan penyalahgunaan gitu ya. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi keamanan untuk memastikan bahwa data tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang. Lalu yang keempat, itu membangun dan memelihara database. Seorang backend developer harus memelihara dan mengelola server, memelihara server gitu ya, termasuk database juga gitu. Dia bertanggung jawab buat membangun dan memelihara database yang digunakan dalam aplikasi gitu ya. Backend developer harus ngerti nih teknologi database yang digunakan dalam aplikasi dan memilih teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Yang kelima, mengelola dan memelihara server gitu. Backend developer tuh harus ngerti gitu ya tentang teknologi server yang digunakan dalam aplikasi, sehingga dia bisa memastikan bahwa server yang digunakan dalam aplikasi itu aman dan terlindungi dari serangan hacker gitu. Yang keenam, menjaga integrasi aplikasi. Backend developer harus memahami teknologi yang digunakan dalam integrasi aplikasi dan memilih teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Backend developer juga harus memastikan integrasi aplikasi aman dan terlindungi dari serangan hacker gitu. Lalu gimana sih jenjang karir seorang backend developer dari level junior gitu ya? Nah, yang pertama ada yang namanya junior developer. Junior developer ini tugas-tugasnya yang pertama memahami konsep pemrograman dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Terus yang kedua belajar membangun aplikasi dengan menggunakan teknologi, bahasa pemrograman yang tepat gitu ya. Terus yang ketiga mengikuti arahan
dan instruksi dari senior developer dan juga tech lead gitu ya. Terus yang selanjutnya membantu dan mengembangkan aplikasi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Lalu yang kedua ada yang namanya intermediate developer. Intermediate developer ini tugas-tugasnya yang pertama meliputi mengembangkan aplikasi dengan menggunakan teknologi dan bahasa pemrograman yang tepat, sama juga kayak junior gitu ya. Terus dia juga membuat arsitektur aplikasi yang baik dan efisien. Terus dia juga tugasnya menjadi seorang mentor gitu ya dari junior developer dan membantu mereka buat upgrade gitu ya, upgrade kemampuan gitu. Terus yang selanjutnya tugas seorang backend juga berkontribusi dalam pengembangan aplikasi dengan memberikan ide dan saran gitu ya. Selanjutnya ada senior developer gitu ya. Tugas senior developer itu dia membuat arsitektur aplikasi yang baik dan efisien, terus juga jadi mentor buat intermediate juniornya gitu ya, buat upgrade skill mereka. Terus dia juga bertugas membuat keputusan teknis gitu ya, yang penting banget buat pengembangan aplikasi ke depannya gimana gitu. Terus dia juga berkontribusi dalam pengembangan aplikasi dengan memberikan ide dan saran. Yang selanjutnya adalah itu principal developer. Nah, seorang principal developer ini merupakan level tertinggi ya teman-teman dari karir seorang backend developer. Nah, biasanya buat jadi seorang principal developer itu butuh pengalaman sekitar 15 tahun ya di bidang pengembangan aplikasi. Nah, principal developer ini tanggung jawabnya apa? Dia bertanggung jawab yang pertama membuat keputusan teknis yang benar-benar krusial gitu ya tentang pengembangan aplikasi ke depannya gimana. Terus yang kedua dia jadi mentor juga. Jadi mentor buat senior developer, intermediate developer dan juniornya juga gimana caranya mereka bisa upgrade gitu ya. Nah, terus mereka juga harus mempertahankan kualitas tinggi untuk pengembangan softwarenya gimana gitu ya, gimana tetap softwarenya tetap kualitasnya tetap tinggi gitu. Mereka memegang prinsip itu. Terus yang keempat gitu ya, dia memimpin tim pengembang aplikasi dalam mencapai tujuan dan target yang ditentukan. Oke, mungkin itu aja kali ya pembahasan kita pada siang hari ini. Saya serahkan kembali ke Bang Hafiz. Baik, terima kasih Kak Imron. Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mengikuti terus sampai akhir dengan semangat ilmu-ilmu dari Kak Imron. Dan mungkin, nah ini yang mau saya tanyakan ke Kak Imron. Kalau nanti ada pertanyaan atau ingin diskusi, teman-teman bisa catat. Kak Imron udah kasih kontaknya atau mungkin sosial medianya LinkedIn atau Instagram Kak Imron. Bisa diinfokan. LinkedIn, ya LinkedIn ada, cari aja Imron Reviadi gitu, langsung muncul paling atas ya. Makasih. Karena kebetulan waktu kita sangat terbatas. Dari Jumat ini juga teman-teman yang Muslim ingin segera bersiap-siap menuju sholat Jumat ya. Untuk itu, saya di kolom komentar sudah memberikan link untuk registrasi. Jangan lupa diisi, karena nantinya akan mendapatkan e-sertifikat, kemudian ada free voucher kelas Aman Academy dan mini website profesional bagi link 1 bulan. Apabila teman-teman sudah isi, ditunggu saja nanti akan di follow up oleh tim dari Amanah Academy. Baik, kalau memang teman-teman sudah mengisi, saya rasa kita bisa cukupkan, Kak Imron. Jangan lupa nantikan ya, teman-teman, kelas-kelas webinar ataupun program-program lanjutan dari Amanah Academy. Dan mungkin nanti akan ada lagi ilmu-ilmu dari Kak Imron yang akan disampaikan pada kita semua. Mohon maaf apabila selama webinar berlangsung terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari saya mewakili Kak Imron dan juga tim Amanah Academy. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya. Salam sehat, salam semangat. Izin pamit undur diri. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Imron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.